Call it spring, like everything is new. Call it spring, like everything is new. Call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga Ananda semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran akuntansi, bertemu lagi dengan Ibu untuk membahas materi terkait kas kecil. Nah, pada pertemuan kali ini, untuk materi kas kecil, kita menggunakan metode blended learning, di mana nanti untuk materi video pembelajaran, tugas, kuis, serta absen akan Ibu upload pada Google Classroom, yang nantinya link Google Classroom akan Ibu masukkan pada grup WA, sehingga untuk pembelajaran tatap muka kita hanya perlu membahas tugas dan mengerjakan kuis. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Kas kecil atau petty cash. Apa itu sebenarnya kas kecil? Nah, kas kecil ini merupakan dana cadangan yang disimpan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membiayai keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak dan jumlahnya tidak terlalu besar. Pada umumnya, uang yang disimpan dalam dana kas kecil atau petty cash ini digunakan oleh perusahaan untuk biaya operasional ataupun reimbursement. Nah, apakah kas kecil ini penting untuk dibentuk perusahaan atau wajib? Jawabannya tidak. Karena pembentukan dana kas kecil ini tergantung pada kebutuhan perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang langsung menganggarkan pengeluaran-pengeluarannya pada akun kas, ataupun ada perusahaan yang telah menganggarkan semua kebutuhannya dalam satu bulan yang telah dianalisis dari kebutuhan di bulan sebelumnya. Nah, jadi kas kecil ini digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan ataupun perusahaan yang jumlahnya kecil seperti entertain klien, dana konsumsi rapat, pembelian ATK atau alat tulis kantor, iklan kantor ataupun pengeluaran kecil lainnya. Nah, ada beberapa tujuan pembentukan kas kecil bagi perusahaan. Yang pertama yaitu menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh bagian kantor. Yang kedua yaitu menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Nah, yang ketiga yaitu meringankan beban staf dan karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nah, ada dua sistem pencatatan pada kas kecil ini. Yang pertama, sistem dana tetap atau Impress Fund System. Yang kedua yaitu sistem dana fluktuasi atau Fluctuation Fund System. Yang pertama akan kita bahas yaitu sistem dana tetap. Pada sistem dana tetap ini menerapkan pembentukan dana kas kecil atas dasar jumlah yang tetap. Dengan metode ini, dana kas kecil dalam jumlah yang relatif tetap sepanjang dana yang telah ditetapkan dianggap cukup untuk pengeluaran kas kecil dalam periode tertentu. Jumlah dana kas kecil tidak dinaikkan atau diturunkan. Pada sistem ini tidak ada ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pembayaran kas kecil. Efek akuntansinya dari setiap pembayaran kas kecil baru akan diakui atau dicatat dalam pembukuan ketika kas kecil telah dibayarkan atau diisi kembali. Sedangkan pada sistem dana fluktuasi, kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi mempengaruhi jumlah kas kecil. Contohnya pada saat pembentukan kas kecil, penggunaan atau pengeluaran kas kecil, pengisian kembali, penambahan dana, serta pengurangan atau penarikan. Untuk pencatatan kas kecil saat pembentukan kas kecil menggunakan dana tetap atau Impress, dilakukan penjurnalan dengan cara mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun kas sebesar biaya yang telah ditentukan saat penjurnalan. Hal ini pun sama dengan metode tidak tetap atau fluktuasi, yaitu mendebet kas kecil dan mengkredit akun kas. Nah, untuk mencatat jurnal untuk pembayaran menggunakan dana kas kecil pada metode dana tetap atau Impress tidak dicatat saat kejadian, namun dicatat di akhir bulan saat pengisian kembali dana kas kecil. Namun untuk metode fluktuasi, setiap kejadian transaksi pengeluaran kas kecil akan dicatat saat kejadian tersebut berlangsung. Contohnya, perusahaan mengeluarkan biaya konsumsi rapat, maka akan didebet akun biaya konsumsi dan dikredit akun
kas kecil. Nah, untuk jurnal pengisian kembali dana kas kecil menggunakan metode dana tetap atau metode impres, pada akhir bulan akan dijurnal seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan menggunakan dana kas kecil. Contohnya pada satu bulan perusahaan telah mengeluarkan biaya konsumsi rapat, biaya pembelian ATK ataupun biaya kebersihan. Nah, semua akun-akun tersebut akan didebet dengan mencatat penjurnalan biaya konsumsi, pembelian ATK, dan biaya kebersihan, lalu mengkredit akun kas sebesar biaya-biaya yang terjadi. Namun, pada metode fluktuasi atau metode tidak tetap, digunakan pencatatan kas kecil pada debit dan kas pada kredit sebesar dana yang telah ditetapkan. Disinilah letak perbedaan metode dana tetap impres dan metode tidak tetap fluktuasi. Dikarenakan metode tetap saat pembentukan dana kas kecil pada awal periode, maka dana itulah yang akan dibentuk pada periode-periode berikutnya. Sedangkan pada metode fluktuasi, dana yang digunakan pada awal pembentukan bisa saja berubah untuk periode berikutnya, tergantung pada pengeluaran kas kecil yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Nah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini terkait kas kecil. Untuk contoh lebih jelasnya, Ananda bisa melihat pada modul yang telah Ibu upload di Google Classroom. Ananda juga bisa memberikan pertanyaan pada ruang diskusi yang telah disediakan ataupun mencari sumber-sumber lain pada buku ataupun internet. Nah, yang terakhir, Ananda kerjakan tugas 1 yang telah Ibu upload untuk kemudian dibahas di kelas. Nah, Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.